Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas PSTIB. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Chairunisa dengan NPM 231506122. Perkenalkan, nama saya Natar Aditya Rauf, NPM 23150610062. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sistem yang kami rancang, yaitu sistem pengisian KRS. Untuk deskripsinya, jadi sistem pengisian KRS ini merupakan aplikasi berbasis web yang dibuat untuk mempermudah mahasiswa dalam memilih dan mengisi mata kuliah sesuai kurikulum dan batas SKS yang diperbolehkan. Sistem ini juga membantu dosen pembimbing akademik dalam memeriksa dan memvalidasi KRS mahasiswa bimbingannya secara lebih cepat, terstruktur, dan tanpa proses manual. Dan admin bertugas mengelola seluruh data pada sistem, seperti informasi mata kuliah, jadwal kelas, serta akun pengguna. Sehingga data yang akan ditampilkan kepada mahasiswa dan dosen ini akan selalu akurat dan terintegrasi. Selanjutnya, mengenai kebutuhan fungsionalnya. Yang pertama, sistem harus menyediakan fitur login untuk mahasiswa, dosen wali, dan admin. Kedua, sistem harus memungkinkan mahasiswa untuk memilih dan mengisi mata kuliah sesuai dengan semester dan kapasitas SKS-nya. Ketiga, sistem harus memungkinkan dosen pembimbing akademik untuk memverifikasi dan menyetujui KRS mahasiswa bimbingannya. Yang keempat, sistem harus menyediakan fitur validasi otomatis terhadap prasyarat mata kuliah sebelum disimpan. Kelima, sistem harus memiliki fitur cetak atau unduh KRS. Yang keenam, sistem harus menyediakan fitur pengelolaan data mata kuliah dan jadwal kuliah bagi admin akademik. Yang ketujuh, sistem harus menampilkan status persetujuan KRS mahasiswa terbaru. Untuk kebutuhan non-fungsionalnya, yang pertama itu kinerja atau performance-nya. Sistem ini harus mampu memproses data KRS secara cepat, dengan waktu respon maksimalnya itu ada di 3 detik untuk setiap permintaan pengguna. Yang kedua itu dari keamanan atau security. Sistem ini harus menggunakan autentikasi login atau enkripsi data pengguna untuk melindungi informasi pribadi dan akademiknya. Kemudian yang ketiga, keandalan atau reliability. Sistem ini harus dapat beroperasi minimal 99% dari waktu aktif server tanpa gangguan. Yang keempat, itu kemudahan penggunaan atau usability. Jadi, antarmuka sistem ini harus sederhana, mudah dipahami, dan dapat diakses melalui perangkat desktop maupun mobile. Kemudian yang kelima, pemeliharaan atau maintainability. Jadi sistem ini harus memiliki struktur kode dan dokumentasi yang mudah diperbarui jika terjadi perubahan kebijakan akademik. Dan yang terakhir yang keenam, ada portabilitas atau portability. Sistem ini harus dapat dijalankan di berbagai browser seperti Chrome, Firefox, dan Edge tanpa perbedaan tampilan atau fungsi yang signifikan. Oke, kali ini saya akan melakukan demonstrasi untuk website yang sudah kelompok kami buat. Jadi di sini pada halaman login, penggunanya bisa login menggunakan username atau IPM atau NIP. Oke, jadi di sini saya akan mulai dengan menggunakan akun mahasiswa dulu yang sudah terdaftar. Nah, jadi pada halaman dashboard mahasiswa ini, nanti si mahasiswa ini bisa melihat beberapa informasi terkait KRS yang sedang berjalan. Jadi di sini untuk informasi KRS-nya dia ada di semester 3, batas SKS-nya 24, terus di periode ganjil 2024-2025, dan mahasiswa juga bisa melihat status KRS yang belum validasi oleh dosennya. Di sini kita bisa melihat daftar mata kuliah atau daftar jadwal yang diambil dan juga dosennya di sini. Lalu di sini kita juga bisa memilih mata kuliah untuk dimasukkan ke KRS-nya. Tapi di sini karena KRS sudah diajukan, jadi kita tidak bisa menambah atau mengurangi mata kuliah. Di sini kita bisa melihat mata kuliah yang kita ambil dan juga mata kuliah yang belum kita ambil. Dan di dashboard mahasiswa ini juga
kita bisa mendownload KRS, tapi ini belum diimplementasikan. Nah, jadi nantinya si mahasiswa ini bisa download atau ngecetak KRS yang sedang berjalan. Oke, lanjut ke dashboard admin. Admin. Nah, jadi pada di dashboard admin ini kita bisa melihat beberapa informasi terkait data yang ada pada sistemnya, seperti total mata kuliah di sini, terus ada total mahasiswa yang terdaftar, lalu KRS yang diajukan dan juga KRS yang disetujui. Dan di sini admin juga bisa menambahkan mata kuliah. Di sini kita bisa tambahkan yang baru, misalkan CS 100 lantar pemrograman terus kita bisa ngisi jadwalnya di sini, misalkan dari 13 sampai dengan 15. Nah, di sini dia ditambahkan ya untuk mata kuliah yang ditambahkan tadi. Lalu admin juga bisa melihat informasi akun dari mahasiswa dan dosen. Mahasiswa di sini. Jadi di sini kita bisa lihat ada NIM-nya, NPM, nama dan nama, semester, lalu di sini juga ada status KRS-nya. Oke, jadi selanjutnya kita akan menggunakan akun dosen. Dosen itu akun. Nah, jadi di dashboard dosen ini kita bisa melihat beberapa informasi seperti mahasiswa bimbingan atau mahasiswa yang dibimbing oleh dosen yang sudah terpilih. Lalu juga ada KRS yang ditangani, itu ada KRS yang menunggu persetujuan dan juga KRS yang sudah disetujui. Nah, di sini ada satu KRS yang sedang diajukan. Jadi di sini kita bisa melakukan review sebagai dosennya, dan di sini kita bisa tolak atau setujui, dan kita juga bisa memberi catatan ketika kita memilih antara ditolak atau disetujui. Jadi di sini kita di sini misalkan oke, sudah pas untuk KRS-nya. Dan kita di sini milih setujui, dan nanti dia akan masuk ke daftar yang sudah direview. Dan di sini statusnya disetujui. Dan juga di sini kita bisa melihat daftar mahasiswa atau daftar mahasiswa yang kita bimbing atau dosennya bimbing. Ya, kita bisa lihat di sini ada NIM-nya, terus ada nama, ada semester, dan juga status KRS-nya. Oke, mungkin untuk demonstrasi dari websitenya itu saja. Dan untuk presentasi dari kelompok kami, mungkin bisa kami akhiri. Ya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.